Terhormat Bapak Ibu dosen penguji, para kegiatan ujian kinerja mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Emmanuel Kolo SPD sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Swasta Santa Teresa 1 Kupang, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif untuk memenuhi ujian kinerja pada mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi rangkaian listrik seri dan paralel pada siswa SMP kelas 9. Untuk itu saya mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Demikian, silakan menyaksikan video pembelajaran selanjutnya. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, maka saya minta kesediaan satu suara siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, melakukan pertemuan hadiah kita, memarah Tuhan dan doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Baik, sekali lagi selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana, masih semangat? Masih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, bagaimana semua siswa hadir dalam pertemuan hari ini? Hadir. Ada siswa yang tidak masuk? Materi kita yaitu tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Diperhatikan di layar. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, melalui praktikum dan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan konsep rangkaian listrik seri dan paralel. Tujuan yang kedua, melalui praktikum dan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menghitung hambatan pengganti rangkaian seri dan paralel. Dan tujuan yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis konsep rangkaian listrik seri dan paralel. Baik, itu menyangkut tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Memulai materi kita hari ini, maka saya sudah sediakan lembaran soal untuk tes kemampuan awam. Di sini Anda belum diberikan materi, namun disediakan soal bagaimana pemahaman Anda sebelum diberikan praktek pembelajaran. Sehingga saya minta supaya setiap siswa ini mengerjakannya secara terurai. Jelas ini? Jelas. Silakan isi nama dan selesaikan ini dalam waktu 3 menit. Silakan diselesaikan. Mencermati isi video yang ada, sehingga setelah tayangan video ini akan ada konfirmasi berupa pertanyaan dengan apa yang sudah dicermati.
Bisa? Silakan. Sama aku Kak Elvira, kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Di mana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Topik yang akan dibahas kali ini tentang rangkaian listrik. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelengkap wawasan kamu ya. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan. Materi ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, sebab setiap hari kita berhubungan dengan rangkaian listrik. Misalnya, lampu yang kita gunakan sebagai penerangan mendapatkan arus melalui rangkaian listrik. Bahkan komputer atau laptop atau smartphone yang kalian gunakan untuk membaca materi ini terdiri dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Materi pertama adalah rangkaian seri. Ayo, siapa yang masih suka mainan lampu? Jangan sekarang kalau udah ngomongin lampu hias, pasti langsung kebayang jenis lampu yang satu ini deh. Lampu tumbler. Tahu nggak sih, ternyata lampu tumbler disusun dengan rangkaian seri. Kira-kira kenapa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana, karena arus listrik mengalir hanya pada satu jalur aja. Sekarang bayangkan, kalau kamu harus mematikan atau menyalakan lampu tumbler semuanya satu persatu, bisa-bisa gempor dari tangan kamu. Selain bentuk rangkaian yang sederhana, rangkaian seri ini juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Kemurahan Saya tanyakan, masalah apa tadi yang dibahas? Rangkaian listrik. Lalu rangkaian listrik itu tadi apa sih kira-kira yang kamu lihat? Kita revisi dulu. Rangkaian seri dan rangkaian Rangkaian listrik itu konsepnya apa tadi yang sempat ditayangkan di sini? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Baik, salah satu kelemahan rangkaian apa seri atau paralel? Seri itu boros listrik. Baik, mungkin ada yang tahu kekasan tentang rangkaian seri? Silakan. Ada? Baik, tadi sempat ditayangkan bahwa pada PLN itu ada pembagian jalur. Pembagian jalur pada PLN itu menerapkan konsep rangkaian listrik berupa rangkaian listrik apa? Rangkaian listrik paralel. Dan tadi kelebihan dari rangkaian listrik paralel, ada yang tahu? Silakan. jika satu lampu dimatikan maka lampu yang lain tetap menyala. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Dan itu diterapkan dengan menggunakan sak. Jika kita mau menggunakan alat-alat listrik lainnya, maka kita menggunakan teknik rangkaian paralel sehingga bisa dapat membagi arus. Ada yang tahu mungkin kelemahan dari rangkaian listrik yang disusun secara seri? Ada? Silakan. Ya, rangkaiannya boros listrik. Oke. Terjadi di mana suatu ketika guru memasuki salah satu ruangan laboratorium IPA, di mana dalam ruangan tersebut guru hendak menyalakan lampu, tetapi lampu tidak menyala, sementara itu lampu yang didapati pada ruangan lainnya menyala. Baik, untuk kita melanjutkan kepada tahapan identifikasi masalah, hipotesis, maka sebelum saya membagikan bahan ajar dan LKPD, ini diperhatikan secara baik-baik. Di setiap kelompok itu akan diberikan bahan ajar, kemudian dilengkapi dengan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, sehingga segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada hari ini akan ada dua kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pengamatan berupa percobaan rangkaian susun secara seri dan paralel. Lalu yang kedua, menyelesaikan soal-soal evaluasi yang ada dalam lembar LKPD, sehingga diminta mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD, sehingga Anda punya hasil kerjanya bisa mencapai maksimal. Ini jelas ini? Jelas. Baik, silakan disimak.
RKPD maupun bahan ajarnya. Silakan Anda membagi tugas kelompok. Ada yang mencari referensi berkaitan dengan soal-soal. Baik, Anda sudah berada dalam kelompok dan dipersilakan untuk Anda membagi tugas. Dan langkah yang pertama yang Anda buat adalah merangkai rangkaian listrik. Silakan, Anda boleh memulai dari rangkaian listrik yang disusun secara paralel, dan juga Anda bisa memulai dari rangkaian listrik seri. Silakan. Rangkaian. Nanti setelah itu baru melanjutkan ke tahapan lewat RKPD ya, di praktek dulu.
Silakan mau menggunakan moderator juga boleh. Baik, kamu perhatikan ya Pak. Kalau ke sana. Surat. Siang Bagulan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah 1. Suatu ketika guru memasuki salah satu ruangan laboratorium kita, di mana dalam ruangan tersebut guru hendak menyalakan lampu, tetapi lampu tidak menyala. Sementara itu lampu yang didapati pada ruangan lainnya menyala. Menunjukkan masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas. Karena memiliki rangkaian listrik paralel. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Menyambungkan kabel yang terputus. Merumuskan hipotesis. Rangkaian paralel, salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Data hasil pengamatan. Jenis rangkaian seri. Dalam lampu, semua lampu terhubung ke baterai, maka lampu akan menyala. Salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan mati. Jenis rangkaian paralel. Dalam lampu, semua lampu terhubung ke baterai, maka lampu akan menyala. Salah satu lampu dilepas, maka semua lampu akan tetap menyala. Evaluasi pertanyaan. Bagaimanakah rangkaian listrik yang dipasang seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang secara satu jalur. Apakah kelebihan dan kekurangan listrik dipasang seri? Kekurangan, ketika salah satu kabel putus maka semua lampu akan mati. Kelebihan, hemat kabel. Bagaimana rangkaian listrik yang dipasang paralel? Rangkaian yang dipasang paralel adalah rangkaian yang dipasang secara bercabang. Apakah kelebihan dan kekurangan rangkaian dipasang paralel? Kelebihan, ketika salah satu kabel lampu putus, tetapi lampu yang lain akan tetap menyala. Kekurangan, boros kabel atau membutuhkan banyak kabel. Jika diketahui dua buah resistor masing-masing 2 ohm dan 4 ohm, dua resistor tersebut disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt, hitunglah besarnya arus yang mengalir pada setiap resistor tersebut. RS sama dengan 2 tambah 4 ohm, tambah 4 sama dengan 6 ohm, I sama dengan PRS, I sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1 ampere. Jika diketahui dua resistor masing-masing 2 ohm dan 4 ohm, dua resistor tersebut disusun secara paralel, kemudian dihubungkan
dengan sumber tegangan 6 volt, hitunglah besarnya arus yang mengalir pada setiap resistor tersebut. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4, 1 per Rp sama dengan 3 per 4, Rp sama dengan 4 per 3 ampere, I sama dengan F per Rp sama dengan 6 kali 3, 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 ampere. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian listrik seri apabila salah satu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati karena dipasang sejalur. Dengan listrik paralel, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan menyala karena arus listrik mengalir menuju setiap cabang. Bagaimana menghitung hambatan pengganti seri dan paralel? Rangkaian seri RS sama dengan R1 tambah R2. Rangkaian paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Setelah melakukan analisis perhitungan, apa yang Anda peroleh pada rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri, rangkaian yang dipasang satu jalur. Kelebihan, ketika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan mati. Kekurangan, hemat kabel. Rangkaian paralel, rangkaian yang dipasang bercabang. Kelebihan, ketika salah satu lampu putus tetapi lampu yang lain akan tetap menyala. Kekurangan, boros kabel atau membutuhkan banyak kabel. Baik, mari kita memberikan aplaus kepada kelompok itu. Baik, sebelum kelompok yang mempresentasikan kembali ke tempat, maka dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaannya. Kita mulai dari kelompoknya. Ya, Patricia sudah. Stephen, pertanyaan kelompoknya sudah, silakan. Bagian menentukan asal. Mau bertanya di bagian menentukan asal, apakah yang dilakukan untuk mengatasi hal itu? Jika mengatasi hal itu dengan menyambungkan kabel, maka ada cara lain untuk mengatasinya. Adakah cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada pada bagian pertama? Silakan. Kelompok itu masalah apa yang tadi sudah ditemukan, solusi apa yang diberikan? Silakan disampaikan. Lihat kembali ke KPD-nya pada tahapan pertama itu, Anda sudah mendapatkan masalahnya, solusi di situ apa? Solusi untuk mengatasi masalah kenapa pada ruangan yang satu didapati menyala, sementara ruangan yang di saklarnya di kontak lampunya tidak nyala. Kira-kira solusi apa yang dapat dibuat untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan. Lihat Anda punya jawaban dan sampaikan. Menyambungkan kabel. Menyambungkan kabel. Baik, cara yang mereka bisa lakukan itu menghubungkan kabel yang sudah terputus. Bagaimana kelompok Stephen? Sudah pas? Ada pertanyaan lain? Baik, kelompok Patricia silakan. Silakan. Kami akan bertanya pada bagian kesimpulan. Silakan. Lihat bagian kesimpulan. Silakan. Mengapa kelompok itu mengatakan bahwa kekurangan dari rangkaian paralel adalah menghemat kabel? Mengapa kesimpulan pada rangkaian paralel dikatakan bahwa menghemat kabel, sementara didapati oleh kelompok dari Patricia, mereka di sini
pada rangkaian paralel itu memboroskan. Oke, silakan diklarifikasi mana yang betul. Silakan. Diperbaiki jawabannya atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Bahwa pada rangkaian paralel untuk menyusun rangkaian paralel itu termasuk memboros kabel atau menghemat kabel. Baik, ternyata sesuai dengan tanggapan dari kelompok mereka bahwa pada rangkaian paralel, jika kita menyusun rangkaian itu paralel, maka kekurangan yang akan diperoleh itu membutuhkan banyak kabel. Baik, masih ada pertanyaan dari kelompok Claudia, silakan. Sorry, Clarissa, silakan. Randia Klubi, silakan menyampaikan pertanyaannya supaya bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan. Pada bagian masalah. Silakan. Bagian yang pertama masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas. Baik, berkaitan dengan fenomena atau peristiwa tadi, masalah yang kamu angkat itu masalah apa? Kalian memiliki rangkaian listrik paralel. Menggunakan rangkaian listrik paralel, di mana lampu yang lainnya dapat ditetapkan nyala, sementara lampu yang mau dinyalakan tidak nyala. Yang dimaksud oleh Randia Klubi itu masalahnya masalah apa? Silakan. Tadi kembali ke kelompok pertanyaan Stephen kita tadi sudah ada tadi. Coba dijawab. Silakan. Ada masalahnya itu kabel yang tertutup. Ada terdapat masalah pada rangkaian listrik. Baik, kelompok dari ini pertanyaannya silakan. Silakan. Bagaimana rangkaian listrik yang dipasang paralel? Bagaimana cara yang mudah untuk kita merangkai rangkaian paralel sesuai dengan praktek? Pertanyaan cukup substansial. Dalam Anda membuat rangkaian paralel itu bagaimana caranya? Silakan diceritakan tahapan Anda melakukan praktek. Ini yang dimaksudkan oleh kelompok dari Randi Tameno. Pada saat Anda merangkai rancangan rangkaian yang disusun paralel itu bagaimana caranya? Silakan. Pertama kalian buat apa? Silakan. Diceritakan saja. Victor mungkin bisa. Bisa. Atau ada yang dari kelompok lain? Dari Stephen? Silakan, dari isi. Baik, pertanyaan akan dibantu oleh. Oke, silakan sampaikan dulu pertanyaannya. Bagaimana rangkaian yang disusun secara seri? Bagaimana rangkaian yang disusun secara seri? Dari baik, pertanyaan ini bisa juga dilempar kepada kelompok lain. Dalam Anda melakukan praktek itu menyusun rangkaian seri maupun paralel, pertanyaan yang pertama itu, susunan rangkaian paralel yang Anda buat dalam kelompok itu seperti apa? Silakan. Dipasang secara bercabang. Rangkaiannya dipasang secara bercabang. Berapa banyak cabang? 3. Ada? 3. Kenapa harus 3? Karena menggunakan berapa? 3 bola. Oke, baik. Sudah dijawab apakah mereka merangkainya secara bercabang? Ya? Karena ada 3 bola lampu, maka terdapat 3 cabang. Cabang menuju lampu yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, mungkin ada kelompok lain yang bisa menjawab pertanyaan dari ya. Ibu, Stephen, silakan. Rangkaian seri dipasang secara satu jalur karena menggunakan satu lampu. Satu jalur. Maksud pertanyaannya itu dalam satu jalur itu apa lampu yang disusun itu ada berapa? Disampaikan. Di pada rangkaian seri bola lampu yang dipasang hanya 2. Karena perlu dihubungkan dengan apa-apa itu dijelaskan. Dengan saklar dan baterai. Dihubungkan dengan saklar dan baterai. Ketika menghubungkannya dengan saklar, apa yang terjadi?
Keadaan lampu? Oke, baik. Dengan demikian maka presentasi kelompok pada hari ini selesai dan Anda mari kita berikan tepuk tangan. Tingginya di mana Anda sudah bisa melakukan kegiatan bersama kelompok, sudah membangun kerjasama di dalam kelompok, sehingga dapat menyelesaikan praktikum dengan baik. Dan yang kedua, bisa menyelesaikan evaluasi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD dengan baik. Mari kita presentasi dan praktikum tadi. Ada hal-hal penting yang perlu Anda ingat bahwa hari ini kita sudah membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Baik, yang pertama, konsep yang pertama tadi pada penayangan video itu sebenarnya Anda sudah harus tahu apa itu konsep atau apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik dulu. Rangkaian listrik itu susunan alat-alat listrik dari sumber tegangan yang menghasilkan arus listrik. Jadi itu yang pertama yang kita harus garis bawahi itu, bahwa rangkaian listrik itu adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Itu yang dimaksudkan dengan rangkaian listrik. Dan telah Anda melakukan percobaan pada rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik itu dipasang secara satu jalur. Dan Anda menggunakan ada yang satu bola lampu, Anda yang menggunakan dua bola lampu. Sumber tegangan yang Anda peroleh itu dari baterai. Dari baterai itu terdapat energi kimia. Dari energi kimia itu melalui kabel penghubung atau kabel penghantar. Kemudian pada saat saklar itu dihidupkan atau di-on, maka lampu pada rangkaian itu bisa menyala. Lantaran kita sudah peroleh kelemahan daripada rangkaian seri itu, jika salah satu lampu bermasalah, maka lampu yang lain juga itu bermasalah. Salah satu lampu mati, lampu yang lain juga itu mati. Kemudian pada rangkaian listrik yang disusun secara paralel, jika salah satu lampunya mati, lampu yang lain tetap menyala. Dan ini tadi yang dikatakan bahwa PLN itu menggunakan rangkaian listrik yang disusun secara paralel, sehingga dia bisa membagi jalur. Jalur misalnya jalur Depok itu listriknya padam, tetapi misalnya di WBL itu listriknya tetap menyala. Oke, baik. Itu berkaitan dengan rangkaian. Lalu yang berikut hambatan listrik. Hambatan listrik itu apa? Kalau kita berjalan di atas jalan yang banyak kelihir, tentunya kita lebih sulit untuk berjalan di atas kelihir. Dan itu menghambat kita di jalan. Bisa saja Anda boleh jatuh. Nah, di dalam listrik itu, tadi misalnya komputer, ya, komputer, apa lagi? Sejenis komputer ya. Dan alat-alat listrik lainnya, untuk dia bisa efektif digunakan dan keadaannya tetap bertahan baik, maka itu di dalam rangkaian itu perlu dipasang hambatan. Dipasang apa? Hambatan listrik. Misalnya pada bola lampu yang 25 watt, ya, pada bola lampu yang 25 watt, lewat kabel itu harus itu untuk mengurangi hambatan sehingga lampu 25 watt ini bisa bertahan tetap menyala. Karena dipasangnya hambatan. Hambatan itu dipasang untuk mengurangi tegangan listrik yang datang dari sumbernya sebesar 220 volt. Sehingga arus yang masuk itu bisa sesuai untuk bola lampu yang 25 watt ini. Ini maksudnya hambatan listrik. Misalnya Anda dapatkan komponen pada TF, di dalam TF itu banyak alat-alat hambatan, ada resistansi di sana.
Itu tujuannya untuk mengurangi kapasitas arus yang masuk. Misalnya alat bola center ini hanya boleh batas, ya, boleh batas di 3 bola center, 3 baterai, maka pada 5 baterai bola center ini bisa putus. Ya, tidak seimbang. Maka kita pasang hambatan supaya menghambati arusnya dan arus yang masuk bisa sesuai. Itu pada hambatan listrik. Dan pada konsep hambatan listrik itu ada hambatan yang dipasang secara seri. Rangkaian listrik. Apa yang dimasukkan dengan rangkaian listrik? Yang pertama, rangkaian listrik seri, dan yang kedua rangkaian listrik paralel. Oke, yang pertama bahwa rangkaian listrik seri itu adalah susunan alat-alat listrik yang disusun dalam satu jalur. Dan yang kedua paralel disusun secara bercabang. Jadi ini tadi konsepnya untuk rangkaian listrik seri itu rangkaian listrik yang disusun secara menuju satu jalur. Sementara rangkaian listrik paralel itu disusun secara bercabang. Lalu yang kedua, kita membedakan karakteristik ciri khas yang dimiliki oleh rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian listrik seri, kelebihannya itu menghemat kabel. Sementara rangkaian listrik paralel membutuhkan banyak kabel, sehingga membutuhkan banyak biaya. Tetapi kelebihan dari rangkaian listrik seri, ya, jika kekurangannya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya ikut mati. Sementara kelebihan dari rangkaian paralel, jika lampu yang lainnya bermasalah, maka komponen alat lainnya masih bisa tetap dapat digunakan. Oke. Lalu yang ketiga, ini tadi kita memperoleh persamaan matematis untuk menghitung hambatan pengganti seri dan paralel, di mana hambatan pengganti seri itu RS sama dengan R1 tambah R2, dan RP sama dengan RC per R1 tambah C per R2. Oke. Lalu tujuan yang terakhir, kita menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel. Dan setelah dianalisis, kita peroleh bahwa ternyata rangkaian listrik dalam kehidupan kita sehari-hari itu dirangkai secara paralel. Oke, baik. Dengan demikian maka materi kita hari ini sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita, ya, ini lagi jawab yang sesuai ya. Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur karena anak-anakmu sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Pak Tusia. Terima kasih kepada Pak Tusia yang sudah mendidik kita dalam doa siang pada siang hari ini, dan pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih karena sudah melakukan aktivitas dengan baik. Selamat siang.